Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama merenungkan Ibrani 12 ayat 1 dengan tema berlomba dikelilingi saksi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pernahkah saudara membayangkan berlari maraton di sebuah stadion yang penuh sesak? Ribuan mata tertuju pada saudara. Itulah gambaran yang diberikan penulis Ibrani di awal pasal 12. Setelah menceritakan kisah-kisah iman yang luar biasa dari para pahlawan iman di pasal 11, ia seolah berkata, "Nah, sekarang giliran kita." Ayat ini dimulai dengan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapa para saksi ini? Mereka adalah Habel, Henoh, Nuh, Abraham, Sarah, Musa, Rahab, dan semua pahlawan iman yang namanya baru saja disebutkan. Kata saksi di sini, atau bahasa Yunaninya, martiron, memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar penonton yang duduk manis di tribun dan melihat kita berlomba. Mereka adalah saksi yang hidupnya telah bersaksi. Hidup mereka adalah bukti nyata bahwa Allah itu setia dan janjinya dapat dipegang. Mereka telah menyelesaikan perlombaan mereka, seringkali dengan penderitaan dan pengorbanan, hanya dengan berpegang kepada iman. Kehadiran awan saksi yang begitu besar ini bukanlah untuk menghakimi atau mempermalukan kita, tetapi untuk memberi kita semangat. Mereka seakan-akan bersorak dan berkata, "Kami sudah berhasil melewatinya dengan iman. Kamu juga pasti bisa. Teruslah berlari." Terinspirasi oleh teladan mereka, kita diajak melakukan dua hal persiapan penting. Pertama, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Penulis dengan bijak membedakan dua hal yang menghalangi kita, beban dan dosa. Beban berarti beban berat atau gumpalan. Ini mungkin bukan dosa, tapi hal-hal yang membuat lari kita jadi berat dan lambat. Apa beban dalam hidup saudara? Mungkin kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan saudara, atau ambisi duniawi yang salah arah, kesibukan yang menyita seluruh waktu kita, atau bahkan hobi yang membuat kita lupa Tuhan. Seperti pelari yang melepaskan jubah tebal dan beratnya, kita harus berani melepaskan semua itu agar bisa berlari dengan ringan. Lalu ada dosa yang begitu merintangi kita. Jika beban hanya memperlambat, dosa itu secara aktif merintangi atau menjerat kaki kita. Gambarannya adalah dosa itu seperti jaring atau tali yang melilit kaki pelari, siap membuatnya jatuh tersandung kapan saja. Dosa, terutama dosa yang terus kita simpan atau dosa ketidakpercayaan, harus dibuang jauh-jauh. Kita tidak akan pernah bisa berlari dengan baik jika kaki kita terikat. Setelah kita melepaskan semua yang memberatkan, perintah utamanya adalah dan berlomba dengan tekun. Perlombaan ini adalah sebuah perjuangan atau kontes. Ini bukan lari santai di taman, tapi maraton yang menuntut segalanya. Kunci untuk memenangkannya adalah tekun. Ini bukan kesabaran yang pasif dan pasrah, tapi ketahanan yang aktif dan kuat. Ini adalah kemampuan untuk terus berlari, langkah demi langkah, bahkan ketika kita lelah, sakit, dan rasanya ingin menyerah. Ini adalah stamina rohani. Dan terakhir, ini adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya jalurnya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita nggak perlu bingung mencari jalan sendiri atau membuat aturan kita sendiri. Ini memberi kita kepastian meskipun jalurnya mungkin sulit dan mendaki. Tuhan tahu kemana arahnya dan Dia telah menyediakan garis akhir. Kita hanya perlu tetap berlari di jalur itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk teladan para pahlawan iman yang mengingatkan kami bahwa Engkau setia. Tolong kami untuk jujur melihat hidup kami.
Bantu kami menanggalkan setiap beban yang memperlambat kami dan setiap dosa yang menjerat kami. Beri kami kekuatan untuk berlari dalam perlombaan yang Engkau tetapkan ini dengan tekun, tidak menyerah sampai kami mencapai garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.